Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan Screencastify yang sudah pernah disebutkan sebelumnya. Ini ya, Screencastify. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tematik berkaitan dengan mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tiga makhluk hidup yang kalian ketahui, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan, ternyata bisa berkembang biak dengan dua cara, secara generatif dan secara vegetatif. Nah, kesempatan kali ini, kalian akan mendengarkan penjelasan tentang perkembangbiakan secara generatif. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif yaitu tumbuhan berbiji. Nah, alat perkembangbiakannya ada pada bunga. Nah, bunga perkembangbiakan generatif ini didahului dengan penyerbukan atau polinasi. Apa sih polinasi? Yaitu peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putik. Nah, perhatikan gambar pada halaman 8. Ya, gambar ini adalah gambar tentang bagian-bagian bunga. Ini contoh bunga yang sempurna. Ada semua bagian-bagiannya. Kita perhatikan ada yang namanya putik, ada bakal biji, ada benang sari, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya di kelas 4. Ya, nah mudah-mudahan kalian masih ingat ya walaupun sekarang sudah kelas 6. Nah, dari bagian-bagian bunga itu ada dua yang merupakan alat kelamin dari bunga tersebut. Kenapa berbeda dengan manusia dan hewan? Itulah kekuasaan dari Allah membuat bahwa tumbuhan itu unik. Jadi dalam satu bunga ada dua jenis kelamin. Nah, di sini benang sari, perhatian benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Nah, bagaimana proses penyerbukan terjadi? Oh, karena dia agak jauh jaraknya, jadi dia membutuhkan bantuan. Bantuannya agar bisa menyatu. Dengan cara apa? Bisa melalui angin. Ketika angin kan dia saling bergerak ya. Ketika bergerak, nah terjadilah penyerbukan. Bisa oleh air atau dibantu dengan serangga. Ya, dibantu dengan serangga. Nah, jadi peristiwa jatuhnya serbuk kepala putik melalui perantara tadi disebutkan ada air, angin atau serangga. Nah, bagaimana bisa ya ketika bergerak dan sebagainya, maka terjadilah polinasi atau penyerbukan. Nah, perhatikan gambar di halaman 9. Di halaman 9 di gambar 1.8. Ini jika kepala sari dilihat secara dari dekat dengan menggunakan mikroskop, maka bagiannya ada kepala putih, di atas kepala putih, lalu di bawahnya ada yang disebut dengan bakal biji. Kemudian juga di bagian bakal biji itu ada bagian dari sel spermanya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini. Ketika terjadi penyerbukan, ketika tadi yang benang sari menempel pada kepala putik, nah sel-sel spermanya itu masuk ke dalam jalan ini pelan-pelan dia tidak terlihat oleh kasat mata ya, tapi ini kita pelajari prosesnya. Nah, lalu dari sel sperma itu masuklah ke dalam bakal biji ini, ya. Nah, pembuahan ini nanti menghasilkan yang disebut dengan zigot. Nah, zigot ini nanti akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio inilah yang kita kenal sebagai biji. Nah, biji ini ketika kita sebar ke dalam tanah, kan tumbuh kan, jadi tanaman baru, itu prosesnya. Jadi kenapa disebut perkembangbiakan? Karena seperti itu. Jika tidak ada bantuan dari angin, air, atau serangga, tidak terjadi penyerbukan. Ya, jadi sekali lagi, peristiwa meleburnya sel sperma dan sel telur disebut dengan pembuahan atau istilah IPA-nya itu fertilisasi. Fertilisasi ya. Nah, tadi pembuahan itu menghasilkan zigot, zigot berkembang menjadi embrio. Nah, embrio inilah yang akan menjadi bakal biji